Bab 561, Pagi yang Panas di Rumah Mertua Asteris. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Nicole melihat ke arah Abi sambil mengerutkan alisnya. Namun, wanita muda itu sama sekali tidak tertarik untuk membicarakan hal ini dengan ibunya. Kebalikan dari itu, Abi baru saja mulai berjalan menuju bagian lain dari kediaman itu, tempat dia dan keduanya bisa bermalam. Setelah Minos dan Ruth resmi menjadi pasangan, Abi menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Dan karena itu, dia dan wanita muda lainnya telah melakukan percakapan pribadi untuk memutuskan bagaimana keadaannya sejak saat itu. Dan pada awalnya, mereka belum mencapai konsensus tentang siapa yang akan tidur dengan Minos atau semacamnya. Namun setelah awal perjalanan ini, Stuart muda menyarankan agar mereka mencoba tidur bersama di ranjang yang sama sebagai ujian untuk melihat apakah mereka bisa melakukannya. Dan karena keduanya telah meningkatkan hubungan mereka secara signifikan sejak pertemuan sebelumnya, Minos tidak kesulitan meyakinkan mereka untuk setidaknya mencobanya. Setelah malam itu, mereka menyadari bahwa tidur di ranjang yang sama tidak terlalu buruk. Pertama, karena tidak ada hal lain yang terjadi, itulah penolakan utama mereka. Dan kedua, karena mereka tidak perlu tidur lama setiap hari pada level mereka saat ini. Itulah sebabnya kedua wanita itu menerima kejahatan yang diperlukan ini. Bagaimanapun, ketiganya segera menghilang dari pandangan Nicole, ketika dia berdiri di dapur itu, terkejut karenanya. Pemuda ini, dia telah merusak Abi kecil. Bagaimana pengawal Eda mengizinkan ini? Jangan bilang dia bahkan tidak berusaha meyakinkan putriku untuk tidak bertindak sejauh ini dengan pemuda ini. Dia berpikir sejenak. Nicole sebelumnya bertanya kepada Abi tentang keberadaan Eda dan mengetahui bahwa wanita itu selama ini berada di Dataran Hitam. Namun pacar muda Minos belum memberitahu ibunya tentang detail penting, seperti, misalnya, tingkat kultivasi mantan pengawal itu saat ini. Lagi pula, lebih baik merahasiakan data ini, meskipun Nicole mungkin tidak akan mencoba menyakiti Minos dengan sengaja. Memiliki kartu di lengan selalu merupakan hal yang menarik, tapi untuk itu, pertama-tama seseorang harus tetap diam tentang sebagian dari tindakan, tujuan, dan miliknya. Karena itu, tidak ada alasan bagi Abi untuk menceritakan hal seperti itu kepada ibunya. Namun tanpa mengetahui informasi paling penting ini, Nicole telah memahami bahwa Eda telah menemani Abi selama ini. Oleh karena itu, dia bertanya-tanya apakah wanita itu tidak berusaha memberikan nasihat yang baik kepada Abi. Abi, kamu terbawa suasana, dan sekarang kamu harus menerima untuk membaginya dengan orang lain. Kalau saja kamu cukup tangguh, aku bisa mengajarimu beberapa trik sehingga kamu bisa mengikatnya padamu sepenuhnya. Jadi dia berpikir sambil menghela nafas. Saat Nicole memikirkan kegagalannya mengajari Abi segala yang dia bisa pada waktunya, ketiganya akhirnya tiba di salah satu ruangan di kediaman itu. Apakah itu kamarmu? Ruth bertanya sambil tersenyum tipis. Dia melihat ke ruangan yang mereka masuki, yang ukurannya bagus, lebih dari 50 meter persegi, dengan lemari sebesar kamar mandi di sana dan balkon yang bagus. Selain itu interiornya cukup elegan menurut standar daerah, namun juga cukup minimalis, tanpa hal-hal yang mencolok. Dulu, hampir sama seperti saat aku tinggal di sini. Tapi karena aku sudah punya rumah sendiri di bagian lain kawasan ini, biasanya aku tidak tinggal di sini lagi. Abi berkata dengan suara pelan, tepat sebelum dia memasuki kamar mandi tempat itu, dan mulai melepas pakaiannya. Begitu. Melihat apa yang dilakukan Abi, Minos memperhatikan ke arah pintu besar kamar mandi itu. Sejenak, lalu menoleh ke arah Ruth dan tersenyum sambil memeluk pinggang ramping wanita tersebut. Kalian berdua boleh pergi dulu. Saya akan mengaktifkan susunan peredam suara di ruangan ini, lalu saya akan berkultivasi. Setelah dia selesai, saya akan bergabung dengan Anda. Ucap Ruth di telinga Minos sambil merasakan hangatnya tubuh pemuda ini. Gelombang. Setelah itu keduanya berciuman selama beberapa detik, hingga akhirnya Minos menuju ke tujuannya, di mana dia bisa menunaikan tanggung jawabnya. Dan tak lama kemudian erangan kenikmatan mulai terdengar dari kamar mandi itu. Berjam-jam berlalu, dan sekarang, fajar sudah menyingsing di Odela. Setelah malam yang damai di kediaman orang tua Abi, ketiganya akhirnya terbangun tepat ketika aroma harum telah menerpa kamar tempat mereka berada. Mereka bertiga setengah telanjang di tempat tidur itu, ditutupi oleh kain sutra berwarna perak,
tanpa sedikit pun tanda kelelahan di wajah mereka. Ruth berbaring di sisi kiri Minos, sedangkan Abi di sisi kanan, keduanya dipeluk oleh pelukan kuat pemuda tersebut. Saat mereka mencium aroma sarapan di kediaman Elliot dan Nicole, kedua wanita itu menyadari bahwa Minos kecil sudah sepenuhnya terjaga saat ini. Kedua kaki mereka bergesekan dengan Minos, dan karena itu, mudah bagi mereka untuk melakukannya. Perhatikan reaksi alami pemuda ini. Tetapi bahkan jika mereka tidak menyadarinya, mereka tetap tahu bahwa dia akan menjadi seperti ini. Lagi pula, Stuart muda selalu terbangun seperti ini. Tapi tidak seperti pria pada umumnya, dia tidak seperti ini karena dia ingin buang air kecil. Sebaliknya, Minos sudah mengatasi kebutuhan duniawi tersebut. Dia hanya terbangun seperti ini karena kecantikan yang biasanya dia tiduri. Kamu benar-benar mesum, Minos. Kamu selalu seperti ini, bisik Ruth padanya saat salah satu tangannya mengikuti ke bawah celana dalam pemuda itu. Memem gelombang. Abi menciumnya sejenak lalu berkata, sebaiknya kita tidak makan waktu lama hari ini, Minos. Orang tuaku mungkin sudah menunggu kita di ruang makan. Aku mengerti, kenapa kita tidak melakukan kerja tim di sini. Dengan begitu, kita bisa menemui orang tuamu secepat mungkin. Dia mengatakan ini dengan senyum di wajahnya sambil menatap mata Abi dan kemudian ke bibir wanita muda ini. Kemudian dia melemparkan selimut yang menutupi mereka dan melepas celana dalamnya, hingga telanjang bulat. Meneguk, apa yang kamu ingin kami lakukan? Ucap keduanya bersamaan sebelum mengingkari keinginan pemuda ini. Gunakan lidahmu, dengan cara terbaik yang bisa kamu pikirkan, dan buat aku cium. Dia mengatakan ini dengan suara rendah sambil melihat ke salah satu dari mereka pada suatu waktu. Jika kalian saling mencium juga, itu akan lebih cepat. Kedua remaja putri itu kemudian memerah seluruhnya dan saling memandang dengan mantap sejenak. Tidak, ucap mereka secara bersamaan. Abi lalu menatapnya dan berkata, itu tidak perlu, kami tidak terlalu terburu-buru. Dia kemudian mengangkat kedua tangannya ke udara dan mengaktifkan kemampuan bawaannya, menyebabkan kedua tangannya ditutupi oleh cahaya biru. Dan menurutku kita tidak akan butuh waktu lama, hehe. Ruth, ayo kita mulai. Kata Abi akhirnya sambil meletakkan salah satu tangannya di atas bola Minos dan tangan lainnya di pangkal tongkat pemuda ini. Di saat yang sama, Ruth berlutut di samping selangkangan Minos dan segera meletakkan salah satu tangannya di bagian paling tengah tongkatnya. Dia melakukan itu lalu mengeluarkan lidah merahnya dari mulutnya hingga menyentuh kepala bagian tubuh pemuda ini. Oh, sial, itu luar biasa. Setelah awal pagi yang cukup memuaskan, Minos dan kedua pacarnya sarapan bersama Elliot dan Nicole. Masih ada suasana canggung di antara kedua belah pihak karena merupakan hal yang baru bagi mereka berdua untuk memiliki seorang pria muda yang tidur dengan putri mereka di kediaman mereka. Namun ketika mereka mulai membicarakan bisnis, ketegangan kecil ini telah berlalu. Elliot menghabiskan malam itu berbicara dengan beberapa tetua keluarga Miller. Dia juga telah menghubungi ketua organisasi itu. Karena itu, dia punya banyak hal untuk dibicarakan dengan Minos untuk mempersiapkan pemuda ini bertemu dengan tokoh terpenting dari kekuatan itu. Setelah mengetahui kesepakatan yang diinginkan Minos dengan mereka, para tetua tersebut langsung menyimpulkan bahwa mereka perlu berbicara tatap muka dengan pemuda yang mengaku memiliki kemampuan luar biasa tersebut. Karena itu, mereka telah meminta Elliot untuk memberitahu Stuart muda agar dia siap menghadapi hal ini tidak lebih dari 2 hari. Organisasi ini perlu berkomunikasi dengan beberapa anggotanya yang sedang mengikuti pelatihan atau jauh dari kantor pusat. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan pertemuan dengan Minos terjadi dalam waktu dekat. Hal ini bisa menjadi hal mendasar bagi keluarga ini. Oleh karena itu, para pemimpin organisasi ini harus menyetujui hal ini. Jadi Stuart muda harus menunggu lebih lama untuk menyelesaikan masalah ini dan kembali bersama teman-temannya ke kota kering. Dan sementara mereka menunggu ini, ketiganya berjalan di sekitar properti Miller. Setelah meninggalkan kediaman orang tua Abi, rombongan Minos mulai mengelilingi properti besar keluarga Miller di sisi utara Odella ini. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan di tempat ini, dan karena Minos sudah melakukan apa yang dia bisa untuk menghubungi pemimpin keluarga Miller, sekarang dia bisa mengenal tempat ini lebih baik di waktu luangnya. Ketiganya telah berlatih dan berkultivasi sebelum tidur tadi malam, dan tubuh mereka tidak akan mampu menahan sesi berikutnya selama beberapa jam. Oleh karena itu, mengenal tempat ini bukanlah hal yang sia-sia bagi Minos dan kedua pacarnya. Sebaliknya,
ini malah bisa dianggap sebagai cara untuk bersantai. Ada banyak cara berbeda untuk bersantai, bersenang-senang, mulai dari makanan biasa hingga seks, atau bahkan apresiasi seni. Namun apapun cara yang dipilih, selalu baik untuk memiliki beberapa variasi, hal-hal yang akan membuat hari seseorang berbeda dari hari sebelumnya. Mengetahui hal semacam ini, Minos dan kedua pacarnya tidak akan menghabiskan sepanjang hari terkunci di kamar. Ide ini memang menggoda, dan ya, itu adalah sesuatu yang setiap orang harus coba setidaknya beberapa kali dalam hidup mereka dalam hal ini. Dunia spiritual yang luas. Stuart muda sendiri sudah melakukan hal seperti itu pada Abby dan Ruth, tentu saja pada kesempatan yang berbeda. Namun tidak masuk akal untuk melakukan hal ini terus-menerus ketika mereka memiliki begitu banyak hal untuk dilakukan dan dialami. Oleh karena itu, ketiganya tidak akan melewatkan kesempatan untuk pergi bersama ke suatu tempat yang baru, setidaknya untuk sebagian dari mereka, di mana mereka dapat menikmati momen-momen unik dan penting. Setelah melewati depan aula seni spiritual, ketiganya akhirnya menghentikan langkah mereka ketika mereka tiba di sebelah area yang luas, di mana terdapat sekitar selusin panggung pertarungan. Ada pemutih kecil di salah satu sisi panggung pertarungan, yang membentuk setengah lengkungan yang menutupi sekitar 100 derajat area melingkar di sekitar panggung pertarungan tersebut. Sementara itu, halaman rumput luas terlihat di kedua sisi pemutih ini, yang membentang di lereng-lereng kecil. Terakhir, di seberang bangku penonton, terdapat kolam buatan berukuran besar dengan air yang benar-benar biru, sesuatu yang membuat tempat ini semakin indah untuk dilihat. Sedemikian rupa sehingga selain orang-orang yang hadir di tempat ini untuk berkelahi dan menyaksikan perkelahian, ada pula yang hanya duduk-duduk di sana menikmati pemandangan yang indah dan menyenangkan. Dan tidak ada bedanya dengan kelompok Minos. Saat ini mereka bertiga sudah duduk di salah satu titik tertinggi stand itu sambil merasakan sinar matahari menghangatkan tubuh mereka, disertai semilir angin pagi yang menyenangkan membuat mereka bernostalgia. Hari-hari seperti ini, ketika langit benar-benar biru, agak hangat, dan angin sepoi-sepoi bertiup dari waktu ke waktu, akan memberikan perasaan unik bagi siapapun yang memiliki pengalaman tertentu. Itu mungkin membuat beberapa orang mengingat masa kecil mereka atau bahkan liburan keluarga, situasi unik itu. Alhasil, ada kebahagiaan tertentu yang datang di hari-hari seperti ini, membuat banyak orang menikmati momen tersebut, mengapresiasinya. "Ah, tempat ini lumayan," kata Ruth dengan suara rendah sambil memejamkan mata dan bersandar pada salah satu bahu Minos. Tapi menurutku tempat ini tidak akan ramai. Aku tidak mengira akan ada begitu banyak perkelahian yang terjadi pagi-pagi sekali di tempat seperti ini. Minos berkata agar hanya mereka bertiga yang bisa mendengarnya. Saat ini, ada beberapa ratus orang di tempat itu. Sebagian di antaranya berada di sekitar tahapan pertarungan atau menunggu untuk bertarung. Pada saat yang sama, bagian lain dibagi lagi menjadi beberapa kelompok di sekitar bagian properti tersebut. Ada yang duduk atau berdiri di halaman itu, ada yang duduk di kursi bangku penonton, dan ada pula yang di danau, di air, atau di perahu kecil. Abby kemudian menjelaskan, "Yah, keluargaku mempunyai sekitar 100.000 anggota, bawahan dan bangsawan dari 6 tahap budidaya yang berbeda. Jadi, wajar saja di properti ini jika begitu banyak orang bertindak di sekitar bangunan seperti ini." "Oh, hehe, itu sepertinya keluargamu sama sekali tidak lemah di wilayah ini, kan?" Ruth berkomentar sambil membuka matanya dan melihat ke arah wanita muda berambut biru itu. "Bisa dibilang begitu. Tapi beberapa keluarga bahkan melampaui angka tersebut, bahkan terkadang mencapai 3 kali lipatnya." 3 kali lipat, jumlah itu sudah hampir sama dengan jumlah anggota sekte kecil di Abby. Saat Ruth dan Abby sedang mengobrol, tiba-tiba, sebuah suara laki-laki terdengar di telinga mereka bertiga. Setelah mendengar ini, dua remaja putri yang sedang berbicara dan Stuart muda menoleh ke arah mana suara itu pergi. Mereka kemudian melihat seorang pemuda jangkung dan berotot, yang memiliki rambut biru seperti Abby dan diikuti oleh seorang pengawal yang mengenakan baju besi biru, yang memiliki lambang keluarga Miller di atasnya. "Cole," Abby berkata tanpa emosi apapun dalam suaranya, seolah-olah dia baru saja menyebutkan nama seseorang yang mungkin pernah dia hubungi sekali atau 2 kali dalam hidupnya. Mendengar pertanyaan Abby, pria yang menanyakan namanya tadi, siapa sudah di level 48, tersenyum sambil mendekati kelompok Minos. Pada saat yang sama, pengawalnya, level 49, mengikutinya diam-diam,
tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Kole kemudian tertawa dan berkata, "Haha, Abi, aku dengar kamu telah kembali setelah sekian lama jauh dari keluarga. Jadi, aku memutuskan untuk datang mengundangmu ke upacara status, yang akan segera dilewati oleh kakakku." Pria ini baru saja kembali dari misi luar dan mengetahui tentang kembalinya Abi yang tiba-tiba. Setelah mengetahui hal ini, dia segera pergi ke kediaman wanita muda ini untuk membicarakan hal itu dengannya. Namun setelah kurang beruntung di lokasi tersebut, dia akhirnya sampai di bagian properti keluarga Miller tersebut. Dia kemudian hanya melihat ke arah Abi dan Ruth, tanpa terlalu memperhatikan Minos, dan berkata dengan bangga. Dia baru saja mencapai level 50. Jadi, kenapa kamu tidak ikut denganku? Setelah itu, dia hendak berkata ketika tiba-tiba dia disela oleh Abi. Kole, aku tidak tertarik. Kamu bisa menelepon orang lain. Aku sudah ada urusan lain dengan pacarku. Ucap Abi sambil memegang lembut salah satu tangan Minos dan menyandarkan kepalanya di salah satu bahu pemuda ini. Apa? Kole dengan ragu bertanya seolah dia tidak memahami sesuatu. Pacar, tapi bukankah kamu selalu menolakku? Bukan hanya aku tapi semua orang yang mencoba merayumu. Dia kemudian melihat ke arah Minos dan mulai menyelidiki pemuda di depannya. Level 49, lumayan, tapi itu tidak jauh dari tempatku berada. Apa yang dimiliki orang ini yang tidak kumiliki? Dia bertanya-tanya ketika dia mulai merasa kesal dengan seluruh situasi ini. Dia menyukai Abi, tapi perasaan itu tidak saling menguntungkan. Di sisi lain, sekarang, begitu saja, wanita ini mengatakan bahwa dia punya pacar dan bahkan berperilaku seperti itu dengan orang seperti itu. Itu membuatnya marah. Lebih buruknya lagi, dia tidak tahu siapa orang di depannya ini. Salah satu pemuda paling berbakat di keluarga ini, dia mengenal hampir semua pemuda tingkat tinggi di wilayah ini yang dapat mencapai tahap ke-6 dalam kultivasi di tahun-tahun awal mereka. Jadi, ini lebih buruk baginya karena Abi bisa saja berkencan dengan seseorang yang mungkin tidak memiliki dukungan seperti dia. Apakah dia pacarmu? Dia berkata, sesaat sebelum dia mengatupkan giginya dengan kuat. Ya, kami sudah bersama selama lebih dari 2 tahun. Abi berkata dengan senyuman di wajahnya sambil melihat ke samping ke wajah Minos dan mengabaikan orang yang mengganggunya itu. Menderita, Kole mengacungkannya dengan keras, hingga membuat beberapa orang di sekitarnya menoleh ke arah itu. Dia berteriak pada Minos. Apa hakmu untuk bersama Abi? Apa yang membuatmu begitu baik? Aku tidak yakin kamu lebih baik dalam hal apapun daripada aku. Dia kemudian mengepalkan salah satu tangannya setinggi wajah dan berkata, aku khawatir kamu tidak mempunyai kapasitas untuk bersama orang seperti Abi. Aku menantangmu untuk berduel. Jika kamu kalah, jangan pernah mendekatinya lagi. Mendengar hal seperti itu, Minos memandang Kole seolah-olah dia melihat seekor cacing meronta di depannya, mencoba membuat pernyataan tentang sesuatu yang bukan urusannya. Tantang aku, kamu pikir kamu ini siapa? Ucap Minos sambil memeluk pinggang kedua wanita di sampingnya. Apakah kamu pikir aku perlu membuktikan diriku kepada siapapun? Jika kamu berpikir seperti itu, maka kamu hanyalah cacing yang menyedihkan. Apa katamu? Kole berkata dengan tidak percaya saat wajahnya menjadi semakin merah. Tak pernah terlintas dalam pikiran pemuda ini kalau Minos akan menolak tantangan itu begitu saja. Lagi pula, orang seperti itu seharusnya mendapat kehormatan, bukan? Jadi, hal logis yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah orang yang tersinggung mencoba membuktikan dirinya dengan menerima tantangan. Dan dengan melakukan itu, dia akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan pesaing ini dari pihak Abi. Minos kemudian berbicara lagi. Satu-satunya orang yang harus memikirkan sesuatu tentangku adalah Abi. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak berhak mengatakan atau memikirkan apapun, itu bukan urusanmu, dan kami tidak peduli dengan pendapatmu. Masalah itu sepenuhnya terserah dia dan aku. Setelah Minos mengucapkan kata-kata itu, banyak orang di dekat tempat mereka berdiri menyaksikan ini dengan ekspresi terkejut dan puas. Setelah teriakan yang diberikan Kole tadi, banyak yang memperhatikan tempat itu. Tentu saja, mereka sudah menduga akan melihat kekacauan. Namun yang mengejutkan, Minos memberikan respon seperti itu, yang walaupun memperkecil kemungkinan terjadinya tantangan yang ditunggu-tunggu, namun cara penanganannya sangat disegani oleh banyak orang di sana. Bukan berarti ini merupakan pendekatan yang benar-benar baru bagi orang-orang ini, jauh dari itu.
Semua orang tahu bahwa masalah intim ini hanya menjadi urusan mereka yang terlibat. Namun sangat normal bagi sebagian pria untuk menangani masalah seperti itu dengan cara yang kurang berpengalaman dan kekanak-kanakan. Banyak pria yang mudah tersinggung setelah mendengar komentar orang seperti Cole dan berusaha membuktikan diri, terkadang ikut campur dalam permainan pikiran lawannya. Di sisi lain, karena banyak pria di dunia ini memiliki pemikiran yang agak macho, seperti halnya Cole, situasi seperti ini semakin sulit untuk tidak terjadi. Bagaimanapun, hal ini dapat mengganggu pihak lawan, atau orang yang tersinggung mungkin memiliki pemikiran seksis yang sama seperti Cole. Dan hal ini hanya akan memperparah kemungkinan perselisihan antar pihak. Beberapa orang di dunia ini mengira mereka bisa menyelesaikan masalah seperti ini melalui pertarungan atau semacamnya. Seolah-olah si penantang tidak peduli dengan kebebasan memilih wanita itu, seolah-olah, seandainya dia lebih baik daripada orang yang tersinggung, dia harus tetap bersamanya. Justru karena pikiran-pikiran yang mengganggu seperti ini, perkelahian bisa terjadi dengan sangat cepat jika kedua belah pihak berpikiran sama. Namun sayangnya bagi Cole, Minos tidak berpikiran seperti itu, dan sebagian besar wanita di dunia spiritual membenci pria yang berpikiran seperti itu. Akibatnya, Cole semakin mendapat hinaan dari Abi dan beberapa wanita di sekitar tempat itu. Sebaliknya, Minos menolak duel semacam itu tanpa berpikir dua kali. Dan dengan keheningan singkat, setelah Minos mengucapkan kata-kata terakhir itu, beberapa orang di tempat itu sudah menertawakan situasi dan memperhatikan Cole yang malu. Pria ini benar-benar menyedihkan, seorang wanita yang memperhatikan semuanya berpikir dalam hati sambil melihat ke arah Cole dengan ekspresi jijik di wajahnya. Bahkan jika kamu mengalahkannya, apakah menurutmu gadis itu akan berhenti mencintai pacarnya hanya karena itu? Jika hal seperti itu terjadi, maka Anda akan membantunya dengan mengeluarkannya dari masalah di masa depan. Lagi pula, seorang wanita yang akan melakukan hal seperti itu pastilah orang yang egois, dan cepat atau lambat dia akan melakukan hal yang lebih buruk lagi padanya. Pokoknya, kamu itu idiot. Wanita yang sama tersenyum sebelum dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Di saat yang sama, Cole menutup tinjunya erat-erat saat dia merasakan kepalanya mendidih karena membenci Minos. Kamu bajingan yang menyedihkan, apakah kamu takut dengan persaingan? Kamu bahkan tidak bisa menjamin dirimu melawan lawan yang levelnya lebih rendah darimu. Pesaing, hahaha, sebuah lelucon. Saya tidak punya pesaing, dan saya juga tidak punya waktu untuk dihabiskan dengan orang-orang setingkat Anda. Minos tersenyum sambil pertama-tama menatap mata Abi dan kemudian ke mata Ruth. Saya tidak akan merendahkan diri dan menerima tantangan konyol seperti itu. Sekarang kamu boleh pergi, nak. Bantu aku, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Dasar bajingan, Cole berteriak marah, sebelum akhirnya melompat ke arah Minos, sudah memberi isyarat kepada pengawalnya untuk mendukungnya. Mati, oh. Sebaiknya aku menjatuhkanmu selama beberapa hari agar kebodohan semacam ini tidak kembali lagi kepadaku. Pada hari-hari itu aku akan berada di sini. Jadi Minos berpikir sendiri sebelum akhirnya bergerak. Fuh, tiba-tiba Stuart muda itu beranjak dari tempatnya bersama kedua pacarnya yang cantik itu, berlari dengan lincah menuju suatu tempat di belakang Cole dan pengawalnya. Kemana dia pergi? Cole bertanya-tanya, sejenak, sebelum dia merasakan tekanan di bahunya, dan pandangannya dengan cepat menjadi gelap. Aku pingsan, engah. Segera setelah gerakan pertama Minos, tubuh Cole yang tak sadarkan diri terjatuh ke salah satu kursi di tempat itu. Tuan muda, melihat ini tepat di sebelahnya, pengawal Cole berteriak keras ketika dia mulai semakin khawatir dengan situasi bosnya. Gila, itu anak. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang baru saja dialami Cole. Sebuah tekanan tiba-tiba di bahu kirinya, disertai kesadarannya jatuh ke lautan kegelapan. Tangan kiri Minos telah memberikan pukulan tajam ke bagian penting tubuh mereka dan menyebabkan mereka segera kehilangan kesadaran. Engah, setelah keduanya pingsan, Minos memberikan beberapa pukulan pada tubuh tak sadarkan diri keduanya, hanya untuk memastikan mereka akan tidur cukup lama. Dia tidak akan membiarkan bisnisnya dirugikan oleh orang menyedihkan seperti pemuda itu. Karena itu, dia tidak mau repot-repot bertindak tegas terhadap keduanya, meski mereka tidak bisa membela diri. Namun hal tersebut tidak meninggalkan bekas yang terlihat sehingga orang-orang di tempat itu menyadari apa yang telah terjadi. Sebaliknya, ketika tubuh keduanya terjatuh di kursi di bagian bangku penonton,
hanya Ruth yang bisa melihat semua yang terjadi. Bagi orang-orang lain di sana, yang mereka lihat hanyalah Stuart muda yang menghilang sebentar dan kemudian menyerang bahu kedua pria itu. Setelah itu, dua mayat tak sadarkan diri terjatuh. Apa yang terjadi? Apakah kamu melihat sesuatu? Salah satu orang di sekitar sana bertanya dengan ragu kepada orang yang berdiri di sampingnya. Aku tidak melihat apa-apa. Hehe, si idiot itu meniduri dirinya sendiri. Cole yang gila masih ingin menantang orang ini. Haha, bodoh sekali. Di sisi lain, saat orang-orang itu membicarakan apa yang terjadi di sana, Minos menatap kedua pacarnya lalu tersenyum pada mereka. Ayolah, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di tempat ini. Keduanya langsung setuju. Dan saat itu, dua orang tak sadarkan diri tertinggal di tempat itu saat ketiganya berjalan menuruni tangga bangku penonton. Pada saat yang sama, seseorang di bagian bangku itu bertanya dengan keras. Hei, apakah orang-orang ini akan baik-baik saja? Bukankah kita harus memeriksa kondisi mereka? Biarkan saja mereka di sana lebih lama lagi. Laki-laki itu adalah seorang bangsawan. Kalau dia hanya berpura-pura pingsan agar tidak dipermalukan lagi, maka jika kita mencoba membantunya, itu hanya akan membawa masalah bagi kita. Kata orang lain, benar, biarkan dia sendiri. Setelah menuruni tangga dari bangku penonton, Minos dan kedua pacarnya membicarakan topik itu. Hei, Abi, apakah hal seperti ini sering terjadi padamu? Ruth bertanya sambil melihat ke sisi wanita muda itu. Semacam itu. Sejak aku dewasa, selalu ada satu orang yang mencoba merayuku. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan sesuatu yang berlebihan seperti yang dikatakan orang itu. Kurasa karena baru pertama kali salah satu dari orang-orang itu melihatku bersama seorang pria, dia kehilangan ketenangannya. Jawab Abi tulus. Itu wajar bagi seorang wanita muda cantik seperti dia, yang selain cantik, juga memiliki bakat dan kekayaan yang luar biasa. Hal itu membuat banyak pria memandangnya dengan baik dan berusaha memenangkan hati dia. Dan meskipun dia selalu menolak hal-hal seperti itu, hal ini hanya membuatnya semakin diinginkan oleh beberapa orang ini. Jadi, dia dan remaja putri lainnya di posisinya harus menghadapi orang-orang seperti ini yang mendekati mereka dengan keteguhan tertentu. Aku mengerti, Ruth berkomentar dengan suara rendah saat dia menyadari bahwa perbedaan antara Kekaisaran dan tempat ini tidak jauh berbeda. Mendengarkan percakapan keduanya, Minos memandang Ruth dan bertanya. Apakah kamu juga memiliki banyak orang yang merayu kamu di sekte kamu? Saya tidak tahu apakah jumlahnya banyak atau sedikit. Tapi ya, ada beberapa, seperti kasus Abi. Dia menjawab dengan cepat, saat salah satu tangannya dipegang oleh Minos dan berjalan melewati properti keluarga Miller itu. Minos kemudian membawa kedua wanita itu ke pelukannya sambil tersenyum dan berkata dengan nada bercanda. Betapa sulitnya berkencan dengan wanita cantik seperti itu. Begitu banyak masalah yang akan aku alami di masa depan hanya karena itu. Mendengar hal itu, kedua wanita muda itu tersenyum bersama dengan Minos saat mereka menyadari bahwa dia adalah wanita cantik, tidak mengkhawatirkan hal ini dan hal seperti itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka di kemudian hari. Beberapa pria bisa menjadi sangat marah karena orang lain tertarik pada wanitanya dan terkadang bahkan mencoba merayu mereka. Tapi Minos tidak seperti ini. Bukan karena dia tidak keberatan dengan situasi seperti itu, dia sebenarnya tidak ingin wanitanya dirayu oleh orang lain. Bahkan, dia rela membunuh seseorang yang mencoba melewati batas dengan salah satu wanitanya. Namun betapapun dia tidak menyukai situasi ini, seberapa jauh dia bersedia berusaha mencegah hal semacam ini terjadi, itu tidak akan berhasil. Lagi pula, orang tidak akan berhenti melihat, membayangkan sesuatu, dan bahkan jatuh cinta pada orang yang tidak seharusnya mereka cintai. Dan apa yang bisa dia lakukan? Bertingkah seperti individu yang merasa tidak aman dan hidup dalam kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya pengkhianatan di masa depan. Menjadi pengecut yang tidak bisa mempercayai wanitanya. Cobalah untuk bertindak melawan segalanya dan semua orang. Tidak, bertindak seperti ini tidak akan ada gunanya bagi dia atau pasangannya. Sebaliknya, hal ini hanya akan menambah tekanan bagi kedua belah pihak, dan peluang terjadinya sesuatu justru akan semakin besar. Lagi pula, akan selalu ada individu pemberani yang bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk tidur dengan wanita cantik. Oleh karena itu, jika seorang wanita ingin selingkuh dari pasangannya atau sebaliknya,
tidak akan ada kekurangan orang yang bersedia membantu mereka memenuhi keinginan tersebut. Jadi, mengkhawatirkan semua orang yang menyukai pacarnya dan berusaha menghalangi mereka tinggal di kota atau wilayah yang sama dengan orang-orang tersebut tidak akan mempunyai dampak praktis. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan seseorang dalam situasi seperti ini adalah yang paling sederhana dan jelas. Itu berarti bersama orang-orang yang dapat diandalkan, mitra yang bersama Anda untuk perasaan yang lebih dalam dan bukan untuk kenyamanan semata. Tidak ada gunanya memiliki hubungan yang stabil, seperti dalam contoh pernikahan, jika Anda terus-menerus khawatir tentang apa yang dilakukan istri Anda saat Anda tidak ada. Dalam situasi seperti ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengakhiri hubungan dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjalani hidup dengan damai, tanpa kekhawatiran seperti itu. Dan Minos mempercayai hal ini dengan setia. Dia bukan tipe pria yang mau berkencan hanya untuk bersama seseorang. Tidak, sendirian pasti lebih baik daripada bersama seseorang yang tidak kamu percayai, yang hanya akan membuatmu pusing. Oleh karena itu, pemuda ini tidak memiliki mentalitas seperti pria pada umumnya, yang akan menekankan kenyataan bahwa orang lain tertarik pada wanitanya. Dia tahu bahwa, dimanapun, mitranya akan diinginkan oleh jutaan orang. Tapi dia tidak akan menekankan hal itu atau mencoba menunjukkan kepada dunia dengan cara yang menyedihkan betapa dialah satu-satunya yang layak menerima mereka. Itu karena, dia sangat percaya diri dengan kemampuannya, dan dia juga percaya bahwa sekeras apapun orang lain berusaha, wanitanya tidak akan menerima upaya tersebut. Dan tidak mengherankan jika dia hanya mempunyai 2 orang pacar, meskipun dia pernah bersama beberapa wanita lain, yang mungkin tertarik untuk memiliki hubungan yang lebih stabil dengannya. Dia hanya mempunyai perasaan pada Ruth dan Abi, dan hanya merekalah yang dia rasa bisa dia percayai. Dalam hal ini, tidak ada alasan baginya untuk mengkhawatirkan keberadaan orang-orang yang menyukai keduanya, seperti dalam kasus Cole. Jika mereka mencoba sesuatu, dia akan mengambil tindakan karena dia tidak akan pernah menerima orang lain menyentuh wanitanya. Tapi sebaliknya, dia akan tinggal bersama wanitanya tanpa kekhawatiran seperti itu. Bagaimanapun, dan bahkan jika ada kemungkinan suatu hari nanti sesuatu akan terjadi, seperti pengkhianatan, dia hanya bisa bertindak setelah hal itu terjadi. Minos tahu bahwa selalu ada kemungkinan selama seseorang masih hidup dan Anda tidak akan pernah bisa mempercayai seseorang sepenuhnya. Tapi sialnya, Anda tidak bisa curiga pada semua orang dan segalanya sepanjang waktu. Betapa menyedihkan rasanya tidak bisa mempercayai siapapun sedikitpun. Dia tentu saja tidak ingin menjalani kehidupan sebagai seorang pengecut yang mungkin takut pada bayangannya sendiri. Jadi, meskipun hal buruk bisa terjadi dalam hubungan apapun, dia hanya akan bersama orang-orang yang dia percayai dan merasa aman bersamanya. Dan jika sesuatu terjadi, dia akan menanganinya setelah kejadian itu terjadi. Tidak ada cara untuk menghindari hal ini. Bagaimanapun, keinginan bebas itu ada. Dan itulah karakter Minos, caranya memandang hubungan di dunia yang luas ini. Kepribadian ini membuatnya mampu bertindak seperti itu, menertawakan situasi yang akan membuat banyak orang stres. Memem gelombang, memem gelombang. Kedua wanita itu mengerang dengan suara pelan saat tangan Minos tiba-tiba melakukan beberapa gerakan tepat seperti pembedahan pada bagian sensitif dari kedua tubuh mereka. Abi, jalan kaki hari ini sudah cukup. Ayo berangkat ke kediaman kalian. Aku akan menjaga kalian berdua sebelum sesi kultivasi berikutnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan saatnya akhirnya tiba bagi Stuart muda untuk bertemu dengan para tetua tingkat tinggi keluarga Miller. Setelah tenggat waktu yang diberikan Elliot kepada Minos berlalu, semua orang yang diperlukan agar peristiwa ini terjadi telah tiba di markas keluarga dan menyadari situasinya. Hasilnya, setelah semuanya siap untuk acara ini berlangsung, Elliot mengantar Minos ke tempat di mana para tetua kekuatan ini akan bertemu dengan pemuda ini di sebuah aula pertemuan besar di gedung markas. Selain Elliot, 11 dari 12 anggota Dewan Penatua tingkat tinggi lainnya, yang terdiri dari kepala keluarga, penatua tertinggi, dan 10 penatua tingkat tertinggi lainnya, kecuali dirinya sendiri, semua orang sudah ada di sana, berbicara dan menunggu Minos. Mereka semua sangat prihatin dengan kemungkinan yang dibawa Minos karena beratnya hal seperti itu bagi keluarga. Terlepas dari hasil kesepakatan dengan pemuda ini, fakta bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menjadi organisasi terkuat di kerajaan akan menyebabkan keluarga kerajaan memandang organisasi ini dengan curiga. Artinya,
Penguasa mana yang membiarkan kekuatan lain dalam kerajaannya mengambil alih dirinya? Cepat atau lambat, hal seperti itu akan mengakibatkan pemberontakan ketika pihak yang lebih kuat memutuskan bahwa mereka harus mempunyai lebih banyak hak dan kekuasaan. Oleh karena itu, jika penguasa membiarkan hal seperti itu terjadi, dia hanya akan mencapai tujuannya sendiri, bersamaan dengan kehancuran keluarganya. Itu akan sangat buruk. Karena itu, keluarga Miller mempunyai masalah besar yang harus diselesaikan saat ini. Hal ini karena, bertentangan dengan apa yang mungkin dipikirkan, mengambil keputusan seperti ini tidaklah semudah kelihatannya. Faktanya, mencoba memanfaatkan peluang tampaknya merupakan hal yang menarik untuk dilakukan, sesuatu yang akan menjamin Anda memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan, impian, atau singkatnya, posisi yang lebih baik. Namun hal seperti itu memiliki risiko bagi keluarga Miller yang membuat pilihan ini sulit diambil. Lagi pula, tidak ada yang pasti, dan meskipun mereka berhasil dalam upaya tersebut, mereka juga bisa gagal total, hingga jatuh ke kondisi yang jauh lebih buruk daripada kondisi mereka saat ini. Apa yang harus dilakukan? Tidak mengambil risiko demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan stabilitasnya tetap terjaga. Atau mengambil risiko menjadi musuh nomor satu dari organisasi pusat di kerajaan, namun mendapatkan kesempatan untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi. Inilah pilihan keluarga Miller jika 12 tetua ini percaya bahwa Minos akan menepati janjinya. Bagaimanapun, Elliot akhirnya memasuki aula itu ditemani oleh Minos dan kedua pacar pemuda itu. Dia kemudian berkata dengan keras sebelum duduk di kursi kosong di dekatnya. "Tetua, ini Minos Stuart. Dia adalah orang yang kuceritakan tadi." Elliot berkata sambil mengangguk ke arah Minos. "Selain dia, keduanya adalah perusahaannya, Abi, putriku, yang sebagian dari kalian sudah kenal, dan Ruth." Setelah mengatakan ini, Elliot duduk di kursi berlengan di sekeliling meja berbentuk U, di mana dia memiliki ruang di salah satu ujungnya. Di sisi lain, Minos dan kedua pacarnya sedang berdiri di belakang bangku kecil, berlawanan dengan meja tersebut, sehingga semua orang yang duduk di sekitarnya dapat melihat mereka. Kepala keluarga Miller, level 57, duduk di kursi utama, di mana tetua tertinggi, level 58, berada di sebelah kirinya. Individu terkuat ketiga dalam keluarga, level 56, berada di sisi kanan kepala keluarga Miller. Selain Elliot, ada 6 kultivator lain di level 55 dan 2 di level 56 di aula ini, selain individu di sebelah kanan Patriark. Bagaimanapun, setelah Elliot memberikan presentasi singkat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Di saat yang sama, para tetua itu memandang Minos dengan penuh arti. Mereka semua kecuali Elliot menilai sosok pemuda ini, ada yang mengingat masa lalu, ada pula yang memikirkan hal-hal yang pernah mereka dengar tentang penguasa muda ini. "Jadi, kamu adalah putra Albert." "Iya. Meskipun kamu memiliki beberapa kesamaan dengannya, secara keseluruhan, kamu tampak jauh lebih terhormat." Seorang wanita parubaya mengatakan ini sambil memecah kesunyian di ruangan itu. Ada 3 wanita di Dewan Tetua tingkat tinggi keluarga bangsawan ini. Di antara mereka, tangan kanan, sang patriark, level 56, adalah salah satunya. Mendengar komentar orang itu, Minos memandangnya sejenak lalu berkata, "Ya, ayah saya adalah mendiang Jenderal Albert. Tahukah Anda, Nyonya Daphne?" Semacam. Ngomong-ngomong, itu masa lalu dan tidak penting dalam topik hari ini. Masalahnya di sini adalah kamu tampaknya sangat berbeda dari ayahmu dalam hal sikapmu. Dan kami tidak melakukannya, aku tidak tahu apakah akan baik bagi kita untuk bersekutu dengan orang seperti itu. Dia berkata ketika orang-orang di tempat itu mendengarkannya dan memandang Minos. Daphne Miller berada di urutan ketiga dalam hal kekuatan dalam keluarga ini, tapi dia sangat dihormati oleh semua orang di ruangan itu. Karena itu, dia bahkan memiliki hak untuk berbicara secara terbuka, bahkan di hadapan patriark atau tetua tertinggi. Tapi ini tidak aneh. Bagaimanapun juga, Daphne adalah murid tetua tertinggi dan juga orang yang untuk sementara dicalonkan menjadi penerus sang patriark. Sang patriark saat ini sudah berusia lebih dari 800 tahun namun masih belum memiliki keturunan. Dalam hal ini, pihak keluarga sudah memiliki wanita tersebut sebagai calon favorit untuk posisi pimpinan House Miller. Daphne kemudian melanjutkan, "Kami tidak akan menanyakan bagaimana kamu mencapai kemampuanmu karena itu bukan hak kami untuk menilai. Tapi,
Kami memerlukan bukti tambahan bahwa kamu dapat menepati janji yang kamu buat kepada Elliot. Dan kami juga perlu mengetahui sikapmu terhadap Kerajaan Brown dan keluarga kerajaannya. Kami memiliki motivasi kuat untuk berpikir bahwa Anda tidak menginginkan perdamaian dan bahwa Anda mencoba melibatkan kami dalam sesuatu yang berbahaya. Dia menyelesaikannya sambil memalingkan muka dan melambai kepada dua orang di bagian tengah meja itu. Sang Patriark kemudian berkata, "Minos muda, apakah kamu mencoba untuk bertindak melawan keluarga Brown? Apakah kamu menginginkan Kerajaan Brown? Elliot sudah mengatakan kepada kami bahwa kamu menginginkan kemerdekaan untuk Dataran Hitam, dan meskipun kami yakin bahwa hal ini akan mudah dicapai, kami tidak mengerti kenapa kamu ingin mempunyai aliansi seperti itu dengan keluarga kita. Jadi, kita perlu memahami apa motivasinya dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kita." Aku mengerti, kata Minos sambil melihat ke arah ketiga orang itu dan kemudian ke para tetua lainnya yang berdiri di sana. Dia kemudian menghela nafas dan mulai berbicara. "Niatku terhadap keluarga kerajaan adalah yang terbaik, selama mereka tidak menyerangku. Aku menginginkan kemerdekaan bagi Dataran Hitam, tapi aku tidak punya keinginan di wilayah lain manapun yang bukan hakku. Karena itu, aku tidak punya alasan untuk berpikir untuk berkonfrontasi dengan keluarga Brown. Tapi seperti yang saya katakan, itu bukan terserah saya, tapi terserah mereka." Dia dengan tenang berkata sambil melihat ke masing-masing tetua itu. "Saya berpikiran sama tentang seluruh kerajaan Brown, kecuali satu bagian saja." "Dan bagian apa itu?" Sang Patriark bertanya dengan ragu. "Keluarga Silva memerintahkan kematian ayah saya, dan saya tidak akan membiarkan masalah itu berlalu. Suatu hari nanti saya akan memenggal kepala Otis Silva dan orang lain yang terlibat dalam masalah itu." Dia berkata dengan serius, dengan pupil matanya yang berkontraksi sepenuhnya dan ekspresi tajam di wajahnya. "Ah, sudah kuduga." Beberapa tetua di sana bergumam ketika mereka memahami bahwa memang keluarga Silva lah yang menyebabkan hal ini. Mereka tahu bahwa keluarga Silva mungkin yang harus disalahkan karena mereka tidak terlibat di dalamnya. Dan penerima manfaat terbesar dari semua ini adalah orang-orang di organisasi tersebut, mereka adalah tersangka utama. Namun meskipun demikian, tidak ada bukti mengenai hal tersebut, jadi orang-orang ini tidak dapat memastikannya. Daphne lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu yakin tentang ini?" "Bahkan keluarga kerajaan telah menyelidikinya tetapi belum menemukan petunjuk apapun." Aku punya sumber yang sangat bisa diandalkan," ucap Minos samar, tanpa menceritakan detail masa lalunya bersama Darrell Silva. Setelah mendengar itu, sekali lagi, keheningan menyebar di tempat itu ketika makhluk-makhluk tua itu menganalisis kata-kata Minos. "Soal keluarga Silva, aku tidak peduli. Jika orang tua itu meninggal, kita hanya akan mendapatkan keuntungan darinya. Jadi, itu adalah orang-orang yang menyedihkan itu." Salah satu wanita di sana memikirkan hal itu. Di sisi lain, tetua tertinggi, yang diam sejak semua ini dimulai, memiliki pemikiran yang baik untuk Stuart muda. Dia sepertinya tidak tertarik dengan perang yang tidak perlu. Itu bagus. Dia tentu saja adalah orang yang paling peduli untuk mendapatkan teknik kualitas yang lebih baik. Bagaimanapun, dia sudah berada di akhir hidupnya dan sangat membutuhkan tahap maju agar dia bisa hidup lebih lama. Oleh karena itu, dia tentu saja memandang kesepakatan dengan Stuart muda dengan niat baik. Namun, dia tidak berhenti mengkhawatirkan keluarga Millernya hanya karena hal ini. Dia ingin hidup lebih lama, tapi dia juga sudah terbiasa dengan gagasan mati dalam waktu singkat. Akibatnya, jika kesepakatan dengan Minos terlalu berbahaya bagi keluarganya, dia siap untuk membatalkan kesepakatan dengan penguasa muda Dataran Hitam ini. Bagaimanapun, sementara banyak tetua di aula itu memiliki pemikiran berbeda, Sang Patriark akhirnya berbicara lagi. "Jadi, kamu ingin membalas dendam pada keluarga Silva ya?" "Yah, itu tidak merugikan kami sama sekali, jadi kami tidak peduli tentang itu. Tapi masih ada satu pertanyaan, mengapa kamu ingin menjadikan kami sebagai sekutu?" "Buruk, dari siapa kamu mencoba melindungi dirimu sendiri?" "Dari siapa aku mencoba melindungi diriku sendiri?" Minos bertanya pada dirinya sendiri dengan keras sambil melihat ke langit-langit bundar aula itu. "Saya tidak berusaha melindungi diri saya dari siapapun. Saya mencoba melindungi Dataran Hitam dari semua orang." "Apa maksudmu?" Daphne bertanya dengan raut wajah yang sulit dipahami. "Maksudku,
Jika aku tidak ingin mengubah dataran hitam menjadi negara merdeka, maka aku tidak akan berada di sini hari ini, dan aku juga tidak perlu mencari kesepakatan semacam ini. Dengan kata lain, ini hanya demi kebaikan keadaanku dan bukan untuk diriku sendiri. Jadi, itu dia, wanita level 56 itu bergumam dengan suara rendah saat dia memahami ambisi Minos. Pemikiran seperti itu bukanlah hal yang aneh, meskipun faktanya jelas bahwa pemuda ini sepertinya mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak perlu melindungi dirinya dari siapapun. Lagi pula, ada banyak kasus sejarah di mana orang-orang mencoba berjuang untuk membangun negara bagian mereka sendiri. Oleh karena itu, dia dan orang lain di tempat itu dapat menerima penjelasan itu dengan lebih mudah dibandingkan jika tidak banyak orang yang pernah mencoba hal seperti itu di masa lalu. Yah, bagiku, sepertinya keinginan pemuda ini tidak berbahaya bagi keluarga. Selama dia mendapat sedikit bantuan dari kita, dalam beberapa abad, dia akan mampu menjadikan dataran hitam sebagai tempat yang stabil. Salah satu dari tetua level 55 berkata, "Ya, saya setuju dengan Penatua Denton. Saya pikir kita hanya perlu bukti baru yang diberikan oleh Minos Muda, dan kemudian kita bisa menentukan pilihan." Salah satu wanita lain di sana mengatakan itu. Akhirnya, sang patriark mengangguk kepada penguasa muda itu dan berkata, "Jadi, bagaimana caramu melakukan ini? Kita hanya perlu satu bukti lagi, lalu kita akan menentukan pilihan akhir. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuktikannya? Saya pikir mungkin